itu mereka diwajibkan tetap kerja, tapi untuk sementara nggak digaji dulu. He would use the shutdown to bring in a wave of mass irreversible firings of thousands of non-essential federal workers. Misalnya ini, nah ini dari situs NASA nih. Lu lihat tuh tulisan di bawahnya tuh. Kita bahas kabar terbaru dari Amerika nih. Ya kalau lu ngikutin berita, lu pasti sempat denger berita kalau pemerintah federal Amerika Serikat tuh sekarang tuh lagi ngalamin shutdown. Atau berarti lagi nggak beroperasi, lagi tutup. Jadi kantor-kantor pemerintahan tutup, program pada nggak jalan. Ya bisa dibilang beneran lagi stop nih pemerintahan Amerika sekarang nih. Lagi mandek. Lagi, ya kayak kata gue tadi, lagi tutup. Bisa gitu ya. Dan ternyata ini tuh bukan kasus pertama pemerintahan Amerika ngalamin shutdown kayak gini loh. Bahkan ini tuh jadi kasus shutdown kedua di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Wah, tapi emang kenapa sih shutdown di pemerintahan Amerika ini bisa terjadi? Terus apa aja nih dampak yang bisa ditimbulkan akibat mandeknya pemerintahan Amerika ini? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas US Federal Government Shutdown saat pemerintahan Amerika nggak bisa berjalan di Learning by Googling. Oke, ini buat awal enaknya kita bahas basicnya dulu nih. Sebenarnya government shutdown ini tuh apa sih dan penyebabnya tuh apa? Jadi simpelnya banget, government shutdown atau penutupan pemerintahan ini tuh adalah kondisi di mana banyak layanan dan operasional pemerintahan federal Amerika yang nggak berjalan atau dihentikan gara-gara nggak ada duitnya. Kenapa bisa nggak ada duitnya? Soalnya Kongres Amerika, DPR-nya Amerika, mereka tuh gagal menyepakati undang-undang belanja negara, gagal menyepakati APBN sampai batas waktu yang ditentukan. Iya, jadi kalau berdasarkan undang-undang yang berlaku sejak tahun 1977, pemerintah federal Amerika, mereka tuh harus menyepakati rencana belanja pemerintah buat 1 tahun fiskal sebelum tanggal 1 Oktober tiap tahunnya. Dan kalau misalnya sampai batas waktu itu rancangan APBN itu belum juga disepakati, ya artinya buat 1 tahun ke depan pemerintah Amerika tuh nggak bisa pakai anggaran buat ngejalanin program-program pemerintahannya. Jadi rencana-rencana pemerintahnya, program-program pemerintahnya, kayak misalnya pengen ngebangun sistem jalan nasional, ngebangun fasilitas strategis, bahkan buat nyalurin bantuan, buat bayar beasiswa buat pelajar, sampai gaji karyawan federal, itu semua jadi mandek. Karena rencana belanjanya nggak disepakati di Kongres. Atau kalau misalnya lu masih bingung nih, kita ambil contoh, coba bayangin pemerintah federal Amerika tuh kayak perusahaan raksasa gitu. Nah, presiden itu dia CEO-nya, Kongres tuh itu kayak tim finance gitu. Nah, terus bayangin di tim finance itu tuh ada orang-orang yang pro sama CEO, ada yang kontra sama CEO. Nah, presiden, si CEO, dia nih harus ngelobi tim finance yang pro sama dia buat ngelolosin rancangan belanja perusahaan buat setahun ke depan. Tapi terus di sisi lain, tim finance yang kontra sama dia ngerasa rencana belanja buat setahun ke depan yang dia bikin tuh itu tuh nggak tepat guna dan berpotensi nggak sesuai sama cita-cita perusahaan. Nah, akhirnya tim finance ini debat sengit lah nih, sampai deadline-nya habis, sampai batas waktunya lewat, yang akhirnya duitnya jadi nggak bisa turun sama sekali. Nah, itulah yang terjadi di Amerika sekarang. Ngeri juga ya. We begin the program with breaking news. The US government has shut down for the first time in 6 years after lawmakers failed to reach an agreement on extending federal spending. Tapi walaupun kedengerannya ngeri karena bisa mengancam berjalannya pemerintahan dan negara, tapi ini tuh ternyata bukan kasus shutdown pertama di Amerika loh. Kalau menurut data dari Al Jazeera disebut, sejak sistem anggaran modern Amerika dimulai di tahun 1976, udah ada lebih dari 10 kali shutdown di sana. Bahkan di pemerintahan Donald Trump ya itu tadi, ini tuh udah jadi kasus shutdown yang kedua loh. Sebelumnya di tahun 2018-2019, pemerintahan federal Amerika juga sempat ngalamin shutdown di bawah pemerintahan Donald Trump. Dan faktanya, penutupan pemerintahan kayak gini tuh udah jadi kayak semacam senjata politik gitu yang dipakai buat saling menekan antara Partai Republik dan Demokrat. Jadi ya tetap balik lagi nih, perpolitikan ini. Terus gimana ceritanya yang tahun ini bisa shutdown? Kalau menurut beberapa sumber, kayak NBC News sama CBS News disebut, penutupan pemerintahan yang terjadi ini tuh merupakan puncak dari pertarungan sengit antara Presiden Donald Trump dari Partai Republik dan Kongres Amerika. Jadi pemerintahan Presiden Trump sama loyalis Partai Republiknya mereka tuh pengen motong anggaran gede-gedean, terutama anggaran buat bantuan luar negeri dan subsidi asuransi kesehatan. Sementara itu Partai Demokrat dan beberapa anggota Partai Republik yang lebih moderat, mereka nolak pemotongan ini.
Debat terus, nego terus, sampai akhirnya singkat cerita, negosiasi antara kedua pihak ini nih buntu nih, gagal total. Dan sama juga, RUU versi Demokrat juga ditolak sama Partai Republik. Jadi ya udah, kelar lah udah. Saling nolak, tahu-tahu kelar aja deadline-nya. Jadi shutdown aja. So these are live pictures now from Capitol Hill, where it is just after midnight Eastern Time. In the Senate on Tuesday, Democrats rejected Republicans' plans to extend the federal government for at least another 7 weeks, demanding a reverse to healthcare cuts to offer their support. Oh iya, terus sebenarnya di kasus begini di Amerika tuh ada aturan yang unik loh. Aturan yang namanya mosi cloture. Aturan apa tuh? Jadi gini, sebenarnya kalau menurut konstitusi mereka, nggak ada tuh batasan waktu buat anggota Kongres melakukan debat. Jadi mau mereka ngedebatin satu kebijakan selama 1 tahun penuh juga tuh nggak ada masalah. Tapi tetap itu ada konsekuensinya. Tetap kalau sampai 1 Oktober nggak ada deal, ya APBN-nya nggak bisa disahin. Nah masalahnya, gara-gara bisa debat sampai kapanpun ini, jadinya ada celah deh nih buat munculnya filibuster, buat munculnya tukang yeping yang sengaja bikin rapat molor. Iya, jadi dulu tuh buat bikin rapatnya molor, kubu yang nggak punya suara dominan tuh mereka tuh suka pakai filibuster ini, suka pakai tukang yeping ini. Yeping aja terus sampai deadline-nya lewat. Biar gua kalah, lu juga kalah. Biar nggak ada yang jadi. Nah, tapi terus dalam perkembangannya, buat matiin para filibuster ini, dibikin deh tuh aturan mosi cloture tadi. Yang intinya adalah, kalau debatnya udah nggak produktif, kalau debatnya cuma adu yeping doang, Kongres tuh bisa nyetop paksa sesi debat dan langsung ngelanjutin ke sesi voting. Tapi sayangnya buat ngaktifin mosi cloture ini tuh butuh suara super mayoritas, butuh 60 suara dari 100 senator. Dan sayangnya di kejadian yang sekarang ini, kuota mosi cloture-nya nih nggak bisa dipenuhi nih. Makanya akhirnya debatnya tuh nggak bisa diakhiri, dan akhirnya sesi votingnya nggak bisa terlaksana. Adu yepingnya itu terus tuh. Nah sebenarnya kalau menurut CNN, sehari sebelum deadline, Trump tuh sempet loh ngadain pertemuan darurat sama pemimpin Partai Demokrat. Sama Chuck Schumer dan Hakim Jeffries. Mereka diajak ketemu tuh biar bisa clear tuh masalahnya tuh. Tapi bukannya clear, bukannya damai, yang ada pertemuan ini tuh malah gagal total dan berakhir dengan makin buntu. Dan gilanya nih, beberapa jam abis pertemuan itu, Trump tuh malah ngepost video satir pakai AI gitu di sosmednya yang ngejek para petinggi Demokrat itu. Kan ini kan pinter ya. Lu abis ketemu sama mereka, lu butuh segera deal sama mereka, lu butuh segera damai sama mereka biar pemerintahan lu bisa jalan. Abis ketemu malah lu jelek-jelekin secara terbuka di sosmed. Ya makin bete lah Demokratnya. Terus ya udah, karena sampai jam 11.59 malam tanggal 30 September 2025 nggak ada kesepakatan, akhirnya waktu jam nunjukin pukul 00.01 tanggal 1 Oktober 2025, palu langsung diketuk tuh yang menandakan pemerintah federal Amerika Serikat resmi shutdown. Let's take a look now at Capitol Hill, where the government has shut down for the first time in nearly 7 years. At midnight, the government ran out of money. Both sides are blaming the other, while millions of federal workers brace for what is a very uncertain future. Oke, sekarang kita ke dampaknya. Apa nih yang bakal terjadi nih dengan adanya shutdown ini nih? Yang pertama pastinya yang terdampak ya para PNS-nya. Ya gimana nggak terdampak? Mereka ini kan orang-orang yang diamanahin buat ngejalanin kebijakan negara kan, sekaligus dibayar pakai uang negara. Menurut berbagai laporan, gara-gara shutdown ini seenggaknya ada 800.000 pegawai federal yang terpaksa dirumahkan. Jadi mereka dilarang kerja dan nggak bakal dapat bayaran sama sekali. Terus sekitar 700.000 PNS lain yang dianggap punya peran krusial, kayak tentara, petugas ATC dan keamanan bandara, sampai petugas perbatasan, itu mereka diwajibkan tetap kerja. Tapi untuk sementara nggak digaji dulu. Digajinya entar, kalau shutdown-nya udah kelar. Ini edan juga ya, apalagi kalau dibandingin sama di kita. Kalau di kita tuh kan PNS tuh kan dikenal sebagai kerjaan yang aman banget kan. Nggak rawan layoff, gaji dan tunjangannya aman. Sekarang di Amerika sampai selevel PNS tuh pada dirumahkan loh. Mana ada yang disuruh kerja tapi nggak digaji lagi kan? Gila. Kalau menurut NBC News sama Politico disebut, beberapa layanan pemerintah yang terdampak langsung tuh diantaranya tuh ada museum sama kebun binatang yang terpaksa tutup dulu.
Terus program bantuan sosial juga tuh di stop dulu, sama lembaga riset dan pengamatan kayak NASA dan NOAA juga tuh mereka tuh berhenti beroperasi. Bahkan yang menurut gue bisa bahaya banget nih, beberapa layanan kesehatan juga kayak CDC sama NIH itu juga tuh pada ditinggal staffnya loh, karena pada dirumahkan kan tadi kan. Nah, layanan kesehatan sampai tutup tuh kan itu kan ngeri banget kan? Bahkan sampai gue bikin video ini, kalau kita cek website-website lembaga pemerintahan yang gue sebutin tadi, itu tuh sampai ada notif yang bilang, sementara ini kami tutup karena tidak ada pendanaan dari pemerintah. Miris, anjir. Gila. Atau kalau kita pengen lihat lebih detail nih, misalnya ini, nah ini dari situs NASA nih. Lu lihat tuh tulisan di bawahnya tuh. Terus kalau ini dari NOAA, nah kalau ini dari CDC. Bahkan notif yang dari CDC ini nunjukin kalau mereka pro Trump banget ya. Wah. Tapi ya di luar itu yang tetap buka juga ada sih. Kayak Taman Nasional itu tuh tetap buka tuh. Tapi nggak ada staffnya. Termasuk staf kebersihan dan keamanan. Lah, malah ngeri dong. Tambahan dikit dan ngerinya lagi, Presiden Trump tuh malah bilang kalau dia bakal ngelakuin layoff massal permanen, ngelakuin PHK massal permanen kalau shutdown ini terus berjalan. Dia bilang ini harus dilakukan demi menghemat uang nih, dan biar layanan pemerintah yang lebih esensial bisa terus berfungsi. Ada. President Trump had warned that he would use the shutdown to bring in a wave of mass irreversible firings of thousands of non-essential federal workers. They're taking a risk by having a shutdown because of the shutdown, we can do things medically and other ways, including benefits. We can cut large numbers of people out. We don't want to do that, but we don't want fraud, waste, and abuse. Terus nggak cuma masalah pelayanan yang mandek, pemerintahan yang shutdown kayak gini juga tuh berpotensi ngasih tekanan ke perekonomian Amerika. Nih, kalau menurut CBS News, dari 1 minggu shutdown aja, Amerika Serikat tuh bisa ngalamin kerugian sampai $1 miliar cuma dari sektor perjalanan doang. Nah, dari satu sektor cuma dalam 1 minggu aja kerugiannya sampai segitunya kan? Gimana kalau ditambah sama sektor-sektor lainnya coba? Jadi ya emang segila itu dampaknya. Terus kira-kira bakal begini sampai kapan? Buat ini jawabannya nggak ada yang tahu. Apalagi kayak yang tadi gue bilang, faktor politiknya kan tetap gede kan di sini kan. Shutdown ini kan juga sebenarnya kan permainan politik yang mempertaruhkan opini publik. Ya kita ambil contoh di shutdown yang sebelumnya deh, yang di tahun 2018-2019 tadi deh. Waktu itu Trump yang berambisi banget pengen ngebikin tembok raksasa di perbatasan Amerika Serikat Meksiko, dia tuh dapat penolakan keras, khususnya dari kubu Demokrat. Dan karena nggak tercapai kesepakatan, akhirnya shutdown terjadi. Nah, selama terjadi shutdown, kedua kubu tuh bakal mainin narasi gimana caranya biar mereka bisa bikin lawan politiknya ada di posisi yang salah dan jadi penyebab terjadinya shutdown. Terus sambil mainin narasi saling menyalahkan ini, Kongres mereka tuh bakal nyusun CR, bakal nyusun continuing resolution buat jadi solusi sementara dari shutdown. Ya simpelnya CR ini tuh kayak peraturan sementara yang ngatur alokasi anggaran gitu, biar pemerintahan tetap bisa jalan sambil kubu yang berseteru ngelanjutin nego di balik layar. Nah nanti ketika opini publik tuh mulai mengerucut ke satu pihak, itu pihak yang kalah tuh biasanya tuh mereka tuh mulai bakal berkompromi dan ngedukung si CR tadi. Atau kalau di kasus Trump yang di tahun 2018-2019 tadi, itu kubu Trump tuh yang akhirnya kalah dalam opini publik. Dan karena mereka kalah dan tekanan publik makin besar, akhirnya mereka sepakat tuh buat ngikutin CR tanpa dapat apa yang mereka inginkan. Tanpa dapat anggaran buat ngebikin tembok perbatasan yang raksasa tadi. Nah tapi itu kan yang dulu. Kalau buat yang kali ini, yang shutdown tahun 2025 ini, sampai gue bikin video ini sih belum ada update apa-apa lagi ya. Jadi belum tahu juga nih bakal berlangsung berapa lama lagi nih. We are going to give them every opportunity to vote for a clean CR. For Republicans, it's a time to show that Democrats are blocking the way to keeping the government funded, trying to paint them as unreasonable. We're spending about $7 trillion this year. Now, we're only talking about 25% of the budget, which is the discretionary spending. Well, Democrats say the only way they are ever going to give Republicans the votes they need to keep the government open is through something on healthcare. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah ini bakal berlangsung bentaran doang atau malah berpotensi berlangsung lama nih? Silakan komen.
Tambahan dikit lagi deh. Sampai gue bikin video ini, belum ada tanda-tanda shutdown-nya bakal kelar nih. Di saat orang-orang nunggu solusinya, nunggu pengumuman pemerintah jalan lagi, diperkirakan yang bakal diumumin tuh justru PHK massal permanen tadi. Gila, kebayang ya deg-degannya PNS sana sekarang ya. Tapi ya, jadi ya itu ya berita terakhirnya ya. Shutdown-nya minggu ini diperkirakan masih bakal lanjut nih. Masih bakal gontok-gontokan mereka. This afternoon, the Senate once again failed to pass a funding bill, and that means the shutdown continues through at least Monday. And we just learned that Speaker Mike Johnson is not going to call the House back to Washington next week, so that's going to put more pressure on the Senate. As soon as today, we expect the White House to announce thousands of permanent layoffs of federal workers. Oke, sekian Lari Minggu kali ini tentang US Federal Government Shutdown. Dan ternyata efeknya bisa sangat mengerikan ini ya kalau berkelanjutan ya. Waduh. Ya, kalau mungkin lo mau revisi, kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau nambahin video, bisa tulis di komen. Sekali lagi, thank you, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.